Halo Sobat Noba, PTTH Dunia 1000 Besar episode 182 sudah rilis nih. Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, setelah 3 hari pemulihan, kelompok Xiaoyan kembali ke lokasi pertandingan tim Sekte Fengxiang. Di sana aturan baru diumumkan, pertandingan tim tidak lagi berupa duel langsung, melainkan misi dengan 3 tingkat cahaya, hijau, kuning, dan merah. Perubahan ini membuat seluruh murid kebingungan karena tidak pernah terjadi sebelumnya. Suasana semakin tegang ketika wakil ketua Xiong Yuan membatalkan partisipasi Xiaoyi karena identitasnya yang terlalu khusus. Namun menggantinya dengan anggota baru di tim Xiaoyan, yaitu Ling Xuan. Riuh pecah seketika setelah ucapan Xiong Yuan jatuh. Para anggota yang berada di bawah menatap dengan keterkejutan dan ketidakpuasan, terutama mereka yang berasal dari kelompok Ling Xuan. Bagaimana mungkin senior Ling Xuan dari kelompok kami bergabung dengan kelompok mereka? Apakah ini tidak keliru? Senior Ling Xuan adalah seorang Dodi bintang 6 tahap menengah. Jika dia bergabung ke kelompok itu, bukankah justru kekuatan mereka menjadi tidak seimbang? Sejauh yang aku tahu, di kelompok itu hanya ada satu orang yang kekuatannya sulit ditebak, yakni Xiaoyan. Selebihnya paling kuat hanya berada pada tingkat bintang 5. Keluhan itu terus bergema sampai Xiong Yuan menahan mereka dengan sebuah teriakan yang mengandung tekanan luar biasa. Tenang, gelombang tekanan tak kasat mata menyapu seluruh area, meredam seluruh suara. Para peserta kemudian menimbang kebijakan tersebut. 4 orang kini tersisa di kelompok tujuan, sebab seorang anggota mereka telah kehilangan hak bertanding. Di sisi lain, Wang Chen menundukkan kepala sedikit sambil menghela nafas. Dia mengetahui benar bahwa kekuatan Xiaoyan bukan hal yang bisa diukur secara sederhana. Ketika seseorang sekuat dirinya saja mengakui sulit membaca kekuatan Xiaoyan, itu menunjukkan betapa mengerikannya kemampuan pemuda itu. Xiong Yuan kembali memandang Ling Xuan yang berdiri tenang di udara. Bagaimana pendapatmu? Meskipun keputusan ini berasal dari pemimpin Istana Bumi, Xiong Yuan tetap merasa khawatir. Ling Xuan adalah putri kesayangan, dibesarkan dalam kenyamanan dan perlindungan. Tujuan penempatan ini jelas sebagai bentuk pengalaman. Namun jika dia sendiri tidak setuju, semua rencana akan sia-sia. Setelah diam sejenak, bulu mata panjang Ling Xuan bergetar halus. Aku setuju, meskipun terbiasa hidup sebagai putri kecil yang dihormati, kekalahannya di hadapan Xiaoyan meninggalkan kesan mendalam. Serangannya sebelumnya dengan mudah dihancurkan, dan bahkan Wang Chen yang jauh lebih kuat darinya dikalahkan secara effortless. Bagi seorang gadis yang terbiasa merasa unggul, hal itu menorehkan perasaan yang sulit dijelaskan. Di sisi lain, Xiaoyan menghela nafas berat dalam hati. Dia sadar bahwa hilangnya hak bertanding Xiaoyi serta penempatan Ling Xuan masuk ke dalam kelompoknya bukan kebetulan. Semua tampak tersusun dengan rapi. Jika demikian, keputusan telah ditetapkan, ucap Xiong Yuan sembari memerintahkan semua kelompok untuk menyelesaikan pembentukan tim, lalu melakukan pendaftaran dan mengambil tanda identitas. Segala informasi terkait pertandingan tercatat di dalam tanda itu. Kerumunan langsung bergerak. Sebagian besar sibuk mencari rekan yang sesuai. Wang Chen kemudian menatap Ling Xuan yang masih tampak merenung. Kita pergi, aku akan mengantarmu. Ling Xuan hanya mengangguk pelan dan mengikuti langkahnya tanpa berkata banyak. Ketika mereka tiba, Li Ji yang berada di sisi Xiaoyan tersenyum kecil. Xiaoyan, karena kalian sudah membentuk tim, kami pamit lebih dahulu. Dia pun berbalik meninggalkan arena menuju tempat pendaftaran. Xiaoyi yang berdiri di dekat Xiaoyan menoleh dengan kebingungan. Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Meski dia tak memahami alasan mengapa dirinya ditahan oleh Xiaoyan tadi, dia percaya kakaknya pasti memiliki pertimbangan sendiri. Xiaoyan mengatakan, tidak perlu terburu-buru. Karena kau tidak dapat ikut bertanding, tetaplah berada di kediaman Wushu. Fokuslah menstabilkan kekuatanmu. Aku merasa kau berada di ambang peningkatan. Xiaoyi mengerut kening, seolah mencoba memastikan perasaannya sendiri. Memang terasa seperti itu, tetapi kekuatannya sangat tipis. Dia tercipta berkat kekuatan api yang telah disatukan Xiaoyan. Sekarang sebagai roh api tahap kedua, kekuatannya telah mencapai Dodi bintang 8 puncak. Namun untuk melangkah ke tingkat berikutnya, dia harus menembus tahap ketiga. Sebuah proses yang sulit. Xiaoyan pun menunjukkan tenang. Jika ada kesempatan dalam pertandingan nanti, akan kubawa sesuatu yang membantumu. Xiaoyi mengangguk pelan. Aku kembali dulu. Jika ada sesuatu, cukup panggil aku. Dimanapun kau berada, aku akan datang. Xiaoyan membalasnya dengan anggukan.
Hubungan mereka bukan sekedar ikatan roh dan tuan. Keduanya dapat merasakan keberadaan serta hidup mati satu sama lain. Setelah Xiaoyi kembali, para tetua di langit memberi isyarat singkat sebelum menghilang menuju area pertandingan. Saat itu, Wang Chen tiba bersama Ling Xuan dan berhenti di hadapan Xiaoyan. Gadis itu melangkah maju, menyodorkan tangan dengan sikap formal. "Senang berkenalan denganmu, aku Ling Xuan." Xiaoyan sebenarnya tidak berniat menjalin percakapan panjang dengannya. Tetapi karena banyak mata mengawasi, mayoritas dari kelompok Ling Xuan, dia pun menyambut uluran tangan itu. Begitu tangan mereka bersentuhan, Ling Xuan merasakan gelombang panas yang nyaris membakar. Tatapannya meruncing. Bagaimana mungkin seseorang memiliki kekuatan api sebesar ini? Dia sudah melihat banyak ahli, tetapi belum pernah merasakan panas yang sedahsyat ini dari siapapun. Xiaoyan menyadari maksud tersembunyi gadis itu, namun tidak menolak. Dia membiarkan Ling Xuan merasakan apapun yang ingin dia ketahui. Dalam hati, Xiaoyan terkekeh. "Silahkan lihat, aku ingin tahu apakah kekuatanmu cukup untuk menahannya." Wang Chen yang tidak memahami situasi itu menegur dengan ragu. "Ling Xuan, sebaiknya lepaskan." Ling Xuan tersentak, kemudian menarik tangannya sambil berdeham canggung. Wajahnya tetap terjaga, tetapi matanya menyiratkan kekaguman. "Kau sangat kuat." Xiaoyan tidak menanggapi hal itu sama sekali. "Kita pergi mendaftar dulu." Dia melangkah meninggalkan mereka. Ling Xuan menggigit bibir, kesal sekaligus bertekad. Lihat saja, suatu hari nanti akan kubuat kau mengakui kehebatanku." Ucapan itu terdengar pelan sebelum dia buru-buru mengejar kelompok Xiaoyan. Di sisi lain, para anggota kelompok Ling Xuan yang lain hanya bisa menggeleng dan tertawa kecil. Sejak kapan dia memiliki sikap seperti itu? Tampaknya memang hanya Xiaoyan yang bisa menghadapinya. Wang Chen tampak lebih puas. Karena pemimpin istana memilih mengirimnya keluar, maka kali ini para inti istana bumi akan bergabung. 4 senior utama dan 1 orang lagi. Tidak perlu ditebak, kekuatan kita akan menjadi yang teratas. Jika kita merebut posisi pertama, teknik bertarung langka dan akses ke gua peringkat 9 akan menjadi milik kita. Setelah mengatakan itu, dia melangkah pergi untuk bergabung dengan kelompoknya. Para anggota perguruan segera berbaur dalam hiruk-pikuk, saling berebut calon rekan satu tim. Bagi siapapun yang menginginkan peringkat tinggi dan imbalan besar dalam pertandingan tim, kemampuan pribadi memang penting, tetapi kekuatan kolektif jauh lebih menentukan. Pada pertandingan yang penuh perubahan ini, memiliki rekan setim yang kuat adalah jaminan keselamatan dan kemenangan. Tempat tersebut dipenuhi lautan manusia. Pemandangan itu begitu padat hingga tampak seperti gelombang yang tak berujung. Ketika Xiaoyan dan rekan-rekannya tiba, mereka langsung menyadari kesalahan perhitungan. Mereka sempat mengira jumlah peserta tidak banyak, namun kenyataannya ribuan murid telah mengular dalam antrian yang seolah tidak berkesudahan. Kelima orang itu terpaksa berdiri di barisan paling belakang. Sementara itu, Ling Xuan yang berjalan paling akhir menatap panjang seolah tengah memikirkan sesuatu. Di barisan paling depan, para murid dari divisi bumi saling bertukar kabar mengenai persiapan kontestan terkuat. "Apakah kalian sudah mendengar?" Kelompok yang berada di dekatnya saling menoleh. "Mendengar apa?" Orang itu mencondongkan tubuh sedikit, menurunkan suara seolah sedang membocorkan rahasia besar. "Kakak tertua dari wilayah kami sedang menjalani pengangsingan diri. Jadi kini kakak kedua, 3, keempat, dan kelima bergabung menjadi satu tim. Dengan keluarnya tim dari wilayah atas, aku rasa merekalah calon juara pertandingan kali ini." Mendengar itu, beberapa orang lainnya tampak ragu. Hanya 4 orang, lalu yang kelima siapa? Orang yang pertama bicara mengangkat bahu. Entahlah, tetapi kekuatan keempatnya sudah begitu mengerikan. Orang kelima yang melengkapi mereka pasti tidak lemah. Dia melanjutkan penjelasan mengenai jenis kartu tim yang akan dibagikan. Kartu tim terdiri dari 3 warna, biru, kuning, dan merah. Kartu biru berisi tugas ringan, cocok untuk tim yang kekuatannya sekitar 2 di bintang 5 tahap awal. Kartu kuning berisi tugas yang lebih sulit, biasanya dipilih oleh tim yang sudah melewati bintang 5 tahap tengah. Tugasnya kabur, tetapi siapapun yang kembali selalu tampak tidak bersemangat. Sedangkan kartu merah itu dirahasiakan, belum ada informasi. Percakapan mereka membuat banyak peserta lain terdiam. Informasi semacam itu biasanya tidak diketahui sembarang orang, sehingga mereka memilih untuk mendengarkan tanpa menyela. Setelah mendengar semua itu, Xiaoyan berpaling ke belakang dan bertanya pada Ling Xuan, "Apakah engkau mengetahui isi pertandingan tahun ini?" Ling Xuan mendengus kesal, tampak enggan menjawab. Sekarang kamu ingin mengetahuinya dariku. Sekalipun engkau memohon, aku tidak akan memberitahumu." Xiaoyan menggaruk kepalanya. Dia baru menyadari bahwa rekan setim yang keras kepala ini justru dapat membawa masalah besar bagi tim mereka. Di sisi lain, Mo Yingying berpendapat,
Aku rasa pertandingan ini terdiri dari beberapa tahap. Setelah menerima kartu tim, semuanya akan dijelaskan. Perkataan itu membuat Ling Xuan diam sejenak. Matanya sedikit menyipit. Dia selalu merasa dirinya anggun dan menawan. Tetapi ketika berdiri di dekat Mu Yingying, dia justru sadar bahwa pesona perempuan itu jauh lebih lembut dan memikat. Sementara antrean nyaris tidak bergerak, Mu Feng mengeluh putus asa. Begitu banyak orang, entah sampai kapan antrean ini akan selesai. Kelima orang itu hanya bisa menggeleng. Di tempat resmi seperti ini, siapapun akan segan memotong antrian. Dalam keheningan itu, Ling Xuan tiba-tiba mengangkat wajah dengan penuh keyakinan. Aku punya cara. Xiaoyan langsung menoleh sambil bertanya. Cara apa? Ling Xuan menggoyangkan jarinya dengan nakal. Untuk apa bertanya? Ikut saja denganku. Dia langsung melompat kecil, keluar dari antrean, menuju barisan depan. Mu Feng menatap dengan kening berkerut. Apa yang dia lakukan? Memotong antrean? Tindakan seperti itu berarti menentang ribuan peserta sekaligus. Namun saat Xiaoyan memperhatikan secara seksama, dia menyadari sesuatu. Setiap langkah yang diambil Ling Xuan disertai sapaan ramah kepada peserta lain dan semuanya membalas dengan hormat. Menyaksikan hal itu, Xiaoyan berkata, "Ayo." Mereka berlima keluar dari barisan dan menyusul ke depan. Namun protes segera terdengar. "Hei, bagaimana bisa seenaknya memotong antrian?" Sebelum kalimat itu selesai, suara lembut namun tegas terdengar. Sudah lupa siapa aku." Mengetahui siapa yang berbicara, peserta yang memprotes berubah pucat. Ternyata ini tim Ling Xuan. Silahkan lewat. Sebagai putri pemimpin wilayah, dengan bakat luar biasa serta kekuatan setara bintang 6 tahap menengah, Ling Xuan memang dihormati banyak orang. Jumlah peserta yang mampu mencapai tingkat itu dapat dihitung dengan jari, sehingga tidak ada yang berani menghalangi jalannya. Dengan percaya diri, dia melangkah sambil berkata kepada keempat rekannya, "Ayo, ikuti aku." Pada saat yang sama, dari sebuah bangunan sederhana terdengar tawa berat. Para tetua sedang memperhatikan melalui sebuah kristal, menyaksikan tingkah Ling Xuan tanpa terlewat. Salah satu dari mereka berbicara sambil tersenyum geli kepada pemimpin wilayah. "Lihatlah, putrimu sungguh menarik." Pemimpin wilayah itu cepat-cepat membela diri. "Itu bukan salahku." Dia tidak pernah menyangka putrinya bertindak seperti itu, mengingat dia sendiri selalu menasihati para murid agar bertindak benar dan penuh etika. Tetua lainnya menegaskan dengan nada serius, "Sudahlah, persiapan menuju ruang pertandingan harus dilakukan. Banyak murid berkumpul, dan tanpa kita menjaga, bisa saja kekuatan asing menyusup." Keduanya kemudian menghilang dari ruangan, bersiap menuju lokasi utama pertandingan. Sementara itu di dalam ruangan yang tenang, sebuah suara terdengar, memanggil kelompok berikutnya untuk masuk. Para penjaga di depan pintu pun memberi isyarat agar rombongan Xiaoyan melangkah ke dalam. Berkat hubungan antara Ling Xuan dan para penjaga tersebut, mereka dapat langsung memasuki barisan terdepan tanpa perlu menunggu lama. Pintu kayu bergeser dengan bunyi ringan ketika mereka berlima masuk ke dalam dan menutupnya kembali. Di dalam, hanya ada satu pria parubaya yang duduk dengan pena di tangan. Memandang mereka seolah mampu menembus lapisan luar hingga ke kedalaman diri masing-masing. Dia mengangkat pena dan memanggil mereka untuk mendekat. "Silahkan ke sini." Langkah demi langkah terdengar saat mereka maju. Pria itu kemudian memerintahkan agar masing-masing menyebutkan asal dan tingkat kekuatan untuk dicatat. Ketika pandangannya menyentuh sosok Xiaoyan, dia sempat merasakan sesuatu yang aneh. Seolah ada lapisan rahasia yang samar terbuka dalam dirinya. Ludi melangkah terlebih dahulu tanpa ragu. "Aku Ludi, berasal dari aula manusia. Ludi bintang 5 tahap akhir." Pria parubaya itu segera menuliskan informasi itu dengan gerakan pena yang cekatan. Dia kemudian mengeluarkan sebentuk kristal berbentuk prisma dan mendorongnya ke arah Ludi untuk memastikan kebenaran pernyataannya. Setelah energi mengalir dan kristal itu memberikan hasil yang akurat, pria itu akhirnya mengangguk puas. Catatan pun dilanjutkan. Giliran berikutnya jatuh kepada Mu Feng, yang menyahut ringan dengan senyum khasnya. "Aku Mu Feng, berasal dari aula manusia. Tingkat kekuatan Dodi bintang 5 tahap akhir." Ucapan itu kembali mengejutkan pria pencatat. Selama puluhan tahun mencatat peserta, dia belum pernah melihat 2 orang dari aula manusia yang memiliki tingkat kekuatan setinggi itu dalam 1 hari. Selanjutnya, Mu Yingying yang melangkah maju. Dengan senyum lembut dia memperkenalkan diri. "Aku Mu Yingying, berasal dari aula manusia. Dodi bintang 6 tahap awal." Saat energi putih mengalir dari tubuhnya ke dalam kristal, pria pencatat tiba-tiba berdiri dari duduknya dengan wajah terkejut. Sorot matanya melebar melihat tanda-tanda yang terpancar dari kristal tersebut. Ini adalah kekuatan kehidupan, dan tingkatnya mencapai peringkat ke-8. Kata-katanya membuat ruangan bergetar oleh keterkejutan. Ling Xuan ikut tersentak, karena dia tahu betapa langkanya kekuatan itu.
Mereka yang telah melampaui tribulasi Dodi bintang 6 memang akan melahirkan kekuatan kehidupan dalam tubuhnya. Tetapi mencapai peringkat 8 berarti memiliki keunggulan mutlak dibandingkan mereka yang hanya memiliki kekuatan serupa pada peringkat 6 atau 7. Ling Xuan sendiri bahkan hanya berada pada peringkat 7 meski memiliki latar belakang kuat. Dan kini dia menyadari bahwa gadis berpenampilan lembut itu jauh melampauinya. Pria itu akhirnya memulihkan ketenangan dan meminta Mu Yingying untuk duduk kembali. Dia bertekad melaporkan anomali ini secepat mungkin. Giliran Ling Xuan tiba, dan dia memperkenalkan diri dengan wibawa tenang. Aku Ling Xuan, berasal dari Aula Bumi, Dodi bintang 6 tahap menengah. Pria pencatat mengenal identitas itu dan mencatatnya dengan cekatan. Kini tinggal satu orang terakhir, sosok dengan penguasa Xuan di punggungnya, yang sejak awal memancarkan keheningan. Tanpa ragu, pria itu merasakan bahwa pemuda ini tidak sederhana. Xiaoyan kemudian melangkah maju. Xiaoyan berasal dari Aula Manusia. Tingkat kekuatanku 6 bintang tahap akhir. Ling Xuan memandangnya dengan sulit percaya. Ketika Xiaoyan pertama kali tiba di tempat ini, dia hanyalah Dodi bintang 4, sedangkan dirinya sudah mencapai bintang 5. Namun dalam 5 tahun saja, pemuda itu mampu meninggalkannya jauh di belakang. Perkembangan semacam ini nyaris mustahil menurut logika biasa. Pria pencatat juga tampak ragu, namun Xiaoyan tidak menunggu lebih lama. Dia menggerakkan kekuatannya dan melepaskan energi ke dalam kristal uji. Dalam sekejap, kristal prisma itu meledak berkeping-keping. Debu kristal jatuh berserakan ke lantai. Ruangan terdiam. Kekuatan ini tidak dapat ditentukan begitu saja. Ini harus dilaporkan. Ling Xuan memperhatikan dengan tatapan berubah. Dia tahu bahwa hanya kekuatan Dodi bintang 6 tahap akhir yang mampu menyebabkan kristal itu hancur demikian. Tetapi satu hal mengusik pikirannya. Tubuh Xiaoyan sama sekali tidak menunjukkan keberadaan kekuatan kehidupan. Padahal dia seharusnya sudah memilikinya sejak melalui tribulasi bintang 6. Ketidakwajaran ini justru menambah rasa ingin tahunya terhadap pemuda itu. Setelah semua catatan selesai, pria pencatat mengakhiri proses pendaftaran. Sementara dalam hatinya bergejolak rasa kagum terhadap kekuatan yang muncul dari kelompok itu. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.